Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Indago. Berjumpa lagi dengan Opsi, obrolan santai bersama Indago. Kali ini kami akan berbincang dengan orang penting di salah satu bidang di Disperindak Provinsi Jateng. Tapi ini sebelumnya saya mau menginformasikan kalau Opsi ini merupakan persembahan dari Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jateng. Nah, bersama saya Marita Nintias kita akan ngobrol secara langsung dengan Bapak Sucahyo SHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri. Selamat pagi Bapak Cahyo. Selamat pagi. Selamat pagi juga sahabat Indago. Iya, perkenalkan nama saya dengan Marita Nintias, Pak. Salam kenal juga guys sahabat Indah. Mungkin ini baru pertama kali nih saya bisa berdiskusi dan ngobrol langsung dengan orang pentingnya di bidang perdagangan dalam negeri ya Pak G. Wah, ini saya tapi sebelum tanya-tanya saya mau tanya dulu kabarnya Pak Cahyo bagaimana ini? Alhamdulillah wa syukurillah sehat selalu Mbak. Salam sehat buat sahabat-sahabat Indago juga. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan nih kalau untuk sahabat Indah apalagi yang awam seperti saya ini masih belum paham ini kalau di bidang perdagangan dalam negeri itu tugasnya apa ngoten Pak? Iya. Terima kasih Ibu kaitannya dengan tugas yang dan fungsi yang diamanahkan ke bidang perdagangan dalam negeri antara lain yaitu berkaitan dengan satu pemantauan harga pasar. Kemudian di samping itu pengembangan informasi pemasaran, terus kemudian kaitannya dengan distribusi dan logistik khususnya bahan pokok penting dan juga pupuk, terus kemudian berkaitan dengan pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini sangat kompleks juga kaitannya dengan khususnya berkaitan dengan bagaimana pelaku-pelaku usaha atau IKM itu melek IT juga. Terus kemudian pengembangan pasar yang terstandarkan sesuai dengan standar nasional Indonesia tentunya. Oh, Masya Allah, ini berarti lingkupnya luas sekali ya Pak ya? Ya, dari betul. sembako sampai pupuk ini semua diurusin sama bidang perdagangan dalam negeri. Wah, itu sibuknya seperti apa ini Pak? Kalau boleh tahu rutinitas sehari-harinya Pak Cahyo ini kalau di kantor seperti apa nih dari karena itu sudah merupakan satu amanah yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Tentunya kita harus smart, kita berdayakan, kita optimalkan dari sahabat-sahabat kita di bidang perdagangan dalam negeri untuk selalu semangat, selalu menjaga kondisi mereka karena ini merupakan satu hal yang sangat rutin harus dilakukan. Masya Allah. Terus tadi sudah sempat ya tugas pokok. Kalau kegiatannya secara rinci apa aja Pak? Di bidang perdagangan dalam negeri. Betul, terima kasih sahabat-sahabat Indago. Kaitannya dengan tugas-tugas yang dilakukan atau program-program yang dilakukan oleh bidang perdagangan dalam negeri antara lain yaitu kita khususnya di sub penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditi. Ini antara lain kita berkaitan dengan optimalisasi SRG yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini berkaitan dengan menampung dari produk-produk yang istilahnya yang pada saat harga jatuh, khususnya harga-harga pangan, bahan pokok penting yang drop, itu disimpan dulu, khususnya gabah, beras, terus kemudian yang sifatnya itu bisa disimpan dulu, dititipkan di resi gudang, sehingga pada saat harga stabil, harga naik, itu bisa dijual oleh para pelaku usaha atau petani, sehingga petani mendapat benefit atau keuntungan yang sesuai wajar. Karena kan sedih juga ya Pak ya kalau pas turun ngoten nggih, nanti para petaninya pasti tidak bisa dapat untung. Terus kemudian ada juga yang khusus di bidang pengembangan pasar lelang juga, itu kita juga optimalkan untuk memberikan
informasi, menemukan antara pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah dengan pelaku usaha lain, bisa di dalam provinsi atau juga bisa di luar provinsi. Jadi itu sering kita lakukan, kita pertemukan mereka untuk melakukan business matching. Oh, gitu. Ya, antara lain itu Mbak, khusus di bidang tadi yang khusus kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar lelang. Kemudian kegiatan lain antara lain yaitu pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi. Ini antara lain kegiatan yang kita lakukan adalah bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat. Nah, jadi para pelaku pasar rakyat atau pedagang-pedagang yang ada di pasar rakyat tersebut itu kita lakukan pembinaan sehingga harapannya skillnya mereka meningkat. Pasar tersebut juga bisa mengarah ke standar nasional Indonesia. Jadi masyarakat itu tidak segan lagi untuk ke pasar gitu ya Pak? Betul. Oh iya. Itu yang kita harapkan, Bu. Kemudian terus berkaitan dengan kegiatan stabilisasi harga. Stabilisasi harga kebutuhan pokok penting. Itu ada beberapa kegiatan yang bisa kita informasikan ke sahabat-sahabat Indago. Itu berkaitan dengan pemantauan harga pokok. Nah, pemantauan harga pokok ini tentunya berkaitan dengan harga di pasaran. Satu contoh berkaitan dengan harga-harga yang telah dipatok dari pemerintah. Itu kita juga harus memantau bagaimana pelaksanaan di lapangan, di pasar-pasar, terus kemudian kenaikannya seperti apa, terus kemudian stoknya seperti apa. Jadi itu terpantau oleh bidang perdagangan dalam negeri karena sesuai dengan bidang dan tugasnya seperti itu. Masya Allah, baru tercerahkan saya selama ini tuh yang ngurusin pasar siapa, yang kalau ada harga-harga ternyata nih di bidang perdagangan dalam negeri. Saya baru tahu loh Pak, ini sebuah wawasan tersendiri dan saya yakin juga sahabat Indago juga pasti seperti ini ternyata pengelolaannya ya di negara itu, di Provinsi Jateng khususnya kalau ini nggih seperti ini. Jadi tambah wawasan ini Pak hari ini, Masya Allah. Nah, kalau tadi ada sertifikasi pasar rakyat ya Pak? Nah itu apa itu Pak? Bisa dijelaskan mengenai sertifikasi pasar rakyat yang melalui pendampingan itu maksudnya seperti apa? Jadi sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI Pasar Rakyat itu memang kita memfasilitasi kepada pasar-pasar tradisional, pasar-pasar rakyat yang sudah memiliki kompetensi, yang sudah memiliki standar untuk diusulkan dan didampingi untuk mendapat pengakuan sertifikasi nasional Indonesia. Tentunya itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi pengembangan pasar rakyat yang ada di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah cukup banyak yang sudah kita fasilitasi yang sudah mendapatkan standar nasional Indonesia. Ada berapa itu Pak? Kalau itu di Jawa Tengah? Tahun 2022 kemarin itu sekitar 10 pasar rakyat yang sudah kita sertifikasikan dan alhamdulillah sudah ada persetujuan dan saat itu juga sudah diserahkan saat kegiatan di Banyumas. Kemudian di tahun 2024 ini kita mengajukan sekitar 11 pasar rakyat yang ada di kabupaten kota untuk bisa didampingi dan terfasilitasi memiliki standar nasional Indonesia. Oh, Masya Allah. Kok dari 10 tadi yang di Semarang sendiri berapa itu Pak? Kalau yang di Semarang itu ada dua yang sudah tersertifikasi. Kemudian tahu pasar apa itu Pak? Pasarnya
pasar Karangayu, terus kemudian pasar Peterongan nanti tahun 2023. Masya Allah. 2023 ini. Ya, berarti dengan adanya ini tuh nanti insya Allah masyarakat Semarang dan masyarakat Jawa Tengah nggak ragu lagi untuk ke pasar Pak. Betul, karena dengan adanya sertifikasi SNI, pasar tersebut sudah terstandarisasi SNI, tentunya itu menambah benefit bagi para pelaku-pelaku atau pedagang yang ada di pasar tersebut. Benefitnya apa aja itu Pak? Benefitnya tentunya satu, image masyarakat bahwa pasar tersebut adalah sudah terstandar. Di samping itu kaitannya dengan keuntungan daripada para pelaku usaha tentunya akan lebih meningkat. Terus kalau untuk bisa dapat SNI ini itu apa saja sih Pak yang dinilai? Memposting produknya dengan yang lebih cantik, desainnya menarik, captionnya yang bagus ya. Itu yang kita lakukan, yang kita berdayakan kepada para IKM dan pelaku.